warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Pemirsa, di mana saja Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai anjuran amalan yang ditekankan untuk dikerjakan ketika kita berada di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai salah satu anjuran, yakni melaksanakan qiyam Ramadan, kemudian juga menyegerakan berbuka serta mengakhirkan sahur. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai anjuran selanjutnya, yakni ketika kita berada di bulan Ramadan, maka ada anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pada pertemuan-pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan sebuah hadis bahwasanya setiap amalan atau setiap amal baik anak Adam itu akan dibalas atau dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Hadis itu umum, artinya baik berada di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Adapun kalau di bulan Ramadan maka ada keistimewaan tersendiri. Kemudian hadis yang umum juga disebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lam aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan pahala. Pahalanya yakni dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, yakni Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi masing-masing dari ketiga huruf tersebut itu memiliki pahala tersendiri. Itu kalau berada di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tentu akan lebih banyak lagi kesempatan mendapatkan pelipat gandaan dari Al-Quran yang kita baca. Meskipun ketika kita membaca Al-Quran tidak semata-mata hanya mengharap pahala, tetapi juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah mendapat ridho Allah, maka insya Allah pahala akan dengan sendirinya diberikan kepada kita. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya, bagi para sahabat-sahabat Al-Quran, maksudnya para pecinta Al-Quran yang suka dekat dengan Al-Quran. Ini mumpung berada di bulan Ramadan, maka ada kesempatan yang terbuka sangat luas bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak mempelajari Al-Quran, untuk memperbanyak mendalami Al-Quran. Apalagi dengan kondisi negara kita yang sampai saat ini masih ada aturan untuk memperbanyak kegiatan atau aktivitas di rumah. Ini kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, baik secara keras maupun sir. Dengan membaca keras maka kita dapat memotivasi orang lain untuk meniru aktivitas kita, yakni membaca Al-Quran. Dengan sir maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari sifat riya. Jadi barangkali ada pemirsa sekalian yang ingin menyembunyikan bacaan Al-Qur'annya dalam artian hanya ingin didengar oleh Allah dan hanya dirinya yang tahu, maka bacalah Al-Qur'an dengan sir. Adapun yang ingin memotivasi orang lain dengan membacanya jahar atau dikeraskan, karena mungkin tetangga kita ada yang belum tergugah untuk membaca Al-Qur'an, mungkin dengan bacaan yang kita keraskan akan menjadi semangat untuk ikut membaca Al-Qur'an. Kemudian
Anjuran selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Sedekah ini juga kalau mungkin di bulan-bulan selain Ramadan itu pasti akan diberi pahala yang sangat banyak. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan, di bulan yang agung penuh berkah, insya Allah pahala yang kita dapatkan akan lebih banyak daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Akan tapi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya selain kita mengharap pahala, kita juga dengan amalan sedekah yang kita lakukan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho Allah otomatis insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Jadi tidak semata-mata memburu pahala seperti itu. Nah, demikian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.